Di tengah melonjaknya harga beras, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian meminta masyarakat untuk beralih dari mengonsumsi beras ke sumber pangan alternatif lain seperti jagung, talas maupun sagu dan juga sorghum. Hal tersebut menurut Tito juga untuk mengurangi konsumsi kadar gula yang menyebabkan diabetes. Menurut Tito, peralihan konsumsi beras dengan produk lain adalah untuk mengurangi beban pemerintah dalam mengadakan beras. Selain itu, Tito juga menegaskan bahwa konsumsi non-beras telah dilakukan oleh masyarakat di perkotaan, bahkan sudah menjadi rutinitas. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat tidak bergantung pada beras sebagai bahan pokok. Di sisi lain, pasar retail modern mengatur kebijakan pembelian beras sebesar 10 kg per orang. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, pengaturan pembatasan pembelian beras di retail modern dikhususkan pada beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang digelontorkan oleh Perum Bulog. Arief menegaskan bahwa beras SPHP yang berasal dari cadangan beras pemerintah merupakan strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan penyaluran sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk memperolehnya. Arief juga mengatakan, pembatasan pembelian beras di retail modern merupakan kebijakan yang mendorong masyarakat untuk bisa berbelanja dengan sangat bijak. Ia pun memastikan stok beras yang dikelola pemerintah aman dan akan terus diperkuat, terlebih dalam menghadapi kekeringan sebagai dampak dari El Nino. Pengamat peringatkan harga beras sulit turun hingga awal 2024. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga beras di tingkat konsumen secara bulanan atau month to month mengalami peningkatan sebesar 5,61% pada September 2023. Diketahui rata-rata harga beras di tingkat eceran pada Agustus senilai Rp13.058 per kilogramnya, sedangkan pada September naik menjadi Rp13.799 per kilogramnya. Inflasi beras secara bulan ke bulan merupakan tertinggi sejak Februari 2018. Bahkan jika dilihat secara tahun ke tahun atau year on year, inflasi harga beras terus meroket sangat tinggi, yakni sebesar 18,44%. Kemudian Direktur Center of Economics and Law Studies, Bima Yudhistira mengungkapkan harga beras kemungkinan besar akan sulit menyusut. Bima juga mengatakan setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi pergerakan harga beras. Yang pertama adalah El Nino, mulai berdampak pada kekeringan lahan di daerah sentra produksi beras. Yang kedua, negara mitra dagang impor beras sedang melakukan pembatasan ekspor, memicu harga beras di pasar internasional naik. Kalaupun ada impor, harganya sudah pasti mahal dan akan diteruskan ke konsumen. Dan yang ketiga, produksi beras trennya terus turun akibat kebijakan pangan yang bermasalah dan kurang antisipatif. Keempat, alokasi anggaran subsidi pupuk dalam beberapa tahun terakhir terus dipangkas. Bahkan di 2024 anggaran subsidi pupuk hanya sebesar Rp26 triliun saja. Bima pun mendorong pemerintah untuk mengambil sikap untuk menurunkan harga beras di tanah air. Menurutnya, pemerintah bisa turunkan harga beras dengan mengeluarkan seluruh stok yang ada di gudang Bulog. Meskipun terbatas, seluruh pasokan harus masuk ke pasar, bekerja sama dengan pedagang retail.